Bahas One Piece chapter 1100. Terima kasih Boni. Oda itu nangis gak ya waktu gambar flashbacknya Kuma gitu. Aku penasaran yakin. Karena flashback Kuma ini ya, aku kira chapter kemarin itu udah sedih banget. Di chapter ini ternyata bisa lebih sedih dan lebih kejam lagi. Gak tahu lagi deh. Udah hati kami benar-benar tercabik-cabik nih. Udah lah ya, kita langsung masuk aja ke dalam pembahasannya. Kita mulai dari covernya terlebih dahulu. Di sini kita melihat request dari seorang pembaca lagi, di mana Sanji yang sedang memasak membuat Usopp itu bernostalgia dengan bajak laut Usopp, teman-teman bocilnya yang ada di Pulau Sirup. Kalau dipikir-pikir bener juga ya, nasib mereka bertiga ini bersama Kaya sekarang gimana nih? Nggak tau lah, mikirin chapter ini aja udah pusing saya. Kita langsung masuk ke dalam ceritanya, tapi aku akan berubah wujud, aku akan ganti kaos karena sebenarnya video opening ini yang kalian lihat ini tuh aku take ulang karena di file sebelumnya itu ternyata bagian openingnya itu kepotong. Ya terpaksa harus rekam ulang lagi. Jadi kalau agak berbeda ya mohon maaf ya. Cuman beda kaos doang kok. Gas. Kita langsung aja masuk ke dalam ceritanya yang berjudul Terima Kasih Boni. Rasanya berat banget mau bahas chapter ini sumpah. Cerita dibuka masih dengan flashback Kuma yang berada di Egghead, di mana di sini ada Borsalino Kizaru sedang ngobrol bersama Vegapunk. Kizaru di sini lalu berkata, "Sayangnya aku kesini untuk menjalankan tugas. Aduh, ini dingin banget sih di sini. Mana tempat ini jauh banget dari Punk Hazard." Vegapunk tidak peduli Kizaru protes dan dia berkata, "Tunggu saja, masa depan akan terlahir di sini. Kepalaku sedang penuh dengan banyak ide. Jujur aja hal ini malah membuatku susah untuk fokus sekarang." Kizaru lalu menjawab, "Pantas saja kau melewatkan hal ini. Kami sudah mengecek setiap sudut dan celah dari lab baru ini dan pemerintah sangat tidak suka ada ruangan rahasia yang berisi bajak laut." Vegapunk yang sudah ketahuan menjawab, Baiklah, kau benar Borsalino. Aku sangat tidak suka jika kau begini." Kizaru lalu menjawab, "Ayolah, aku hanya menjalankan tugasku dan ternyata di sini udah banyak banget angkatan laut yang berjaga. Dan ini orang siapa ya? Kayak nggak asing loh. Ekstrik bukan ya?" Tiba-tiba ada suara Denden Mushi di tengah mereka, di mana di sini ada Kuma juga. Denden Mushi ini ternyata adalah dari Sensei Garcia Satan. Dia berkata, "Sangat tidak pantas jika kau ingin membuat orang ini sebagai kandidatnya, Vegapunk. Orang ini adalah bajak laut dengan bounty 296 juta. Kau bisa saja bilang tidak tahu tentang hal itu, atau kau mungkin bisa saja mengaku kalau kau sebenarnya tidak peduli. Tapi membuat klon program kita dengan wajah seorang buronan itu tidak bisa diterima. Hal itu akan berdampak pada reputasi angkatan laut. Setelah mempertimbangkan semua itu, kami memiliki 3 syarat jika kau masih ingin melakukannya. Pertama, Bartolomeo Kuma, kau harus mau untuk menjadi Shichibukai. Beberapa hari yang lalu kami kekurangan anggota karena seorang rookie bernama Ace. Hal itu menyebabkan goncangan dalam dunia bajak laut. Akan menjadi hal yang wajar jika orang terkenal seperti dirimu menjadi pilihan untuk mengisi kekosongan ini demi menenangkan kondisi lautan. Syarat kedua, kau harus menjalani prosedur untuk menjadi manusia bersenjata untuk angkatan laut." Kuma bertanya, "Kau ingin memodifikasi tubuhku?" Satan menjawab, "Tepat sekali. Kau sudah memenuhi syarat untuk menjadi Shichibukai. Kau akan menjadi sosok yang ditakuti oleh para bajak laut sampah dimanapun setelah dirimu dirubah." Kizaru menyela, "Aku setuju dengan itu. Angkatan laut akan sangat senang jika kau bergabung dengan kami." Vegapunk jengkel, "Diam kau Kizaru." Satan lalu melanjutkan, "Kau sudah paham maksudku, tapi aku belum selesai. Kau berbeda dengan bajak laut yang lain, Kuma. Kami sangat mengerti sejarahmu bersama pasukan revolusioner. Jika kau menerima penawaran kami harus melakukan pencegahan untuk memastikan kau tidak akan berbalik melawan pemerintah dunia lagi. Yang mana itu adalah syarat ketiga. Kau harus menyerahkan tekad dan perasaanmu." Vegapunk semakin marah. "Saint Satan, itu sama saja dengan membunuhnya. Kau melakukan ini pasti karena tidak ada Shichibukai yang mau menuruti perintah kan? Jika kita menghilangkan kemanusiaan dari seorang cyborg, itu sama saja kita cuma membuat robot. Kau ingin aku membunuh orang?" Satan menjawab, "Kau sendiri malah yang lupa. Kau ini ilmuwan militer dan kau tidak punya hak apapun untuk membantah. 3 syarat tadi harus disetujui jika kriminal ini ingin menyelamatkan putrinya. Ini adalah harga yang sangat murah, mengingat betapa besar biaya dan kesulitan yang harus dilakukan dalam proses ini. Lagi pula aku tidak punya kewajiban untuk menyelamatkan gadis itu." Vegapunk masih marah. "Ini namanya pembunuhan. Kau ingin aku memodifikasi manusia menjadi seperti itu? Aku tidak akan, Vegapunk." "Tolong lakukan." Kuma tiba-tiba menyela. "Aku sudah khawatir dari awal kalau aku tidak bisa menyelamatkan Boni. Aku sangat bersyukur. Aku akan menerima takdirku selama Boni bisa sembuh."
Vegapunk kaget dan mau nangis. Kuma. Kita lalu melihat Sentomaru dan Bonnie yang sedang main kejar-kejaran di depan. Padahal di dalam ruangan ini sedang tegang banget situasinya. Satan lalu bertanya, Vegapunk, berapa lama waktu yang kau butuhkan untuk menyelesaikan modifikasi Kuma dan untuk menyembuhkan anaknya? Vegapunk menjawab, penyembuhan Sapphire Scale akan membutuhkan waktu 6 bulan. Tapi kita perlu tambahan 1 tahun lagi setelah itu, sebelum Bonnie bisa keluar terkena cahaya alami. Totalnya sekitar 1,5 tahun sampai dia sembuh, dan modifikasi Kuma perlu waktu selama 2 tahun. Kuma menjawab, terima kasih. Bonnie benar-benar akan sembuh saat usianya 10 tahun. Satan tiba-tiba tanya, bagaimana kita bisa mempercayaimu setelah gadis itu sembuh? Anakmu adalah jaminan yang kami punya. Kuma kaget. Aku tidak akan melarikan diri. Satan melanjutkan, sebaiknya memang begitu. Pemerintah dunia akan mengambil hak asuh gadis itu setelah perawatannya selesai. Dia akan dibebaskan setelah kau selesai menghapus kepribadianmu. Vegapunk tambah ngamuk lagi. Itu artinya Kuma tidak akan bisa bertemu Bonnie setelah dia sembuh. Satan dengan santai menjawab, itu benar. Modifikasinya akan segera kita mulai, dan ini akan menjadi proses yang berkelanjutan. Tepat setelah dia menjadi Shichibukai dan menolong pemerintah untuk menenangkan lautan. Setelah anaknya sembuh, kontak dalam bentuk apapun akan dilarang untuk memastikan mereka tidak akan melarikan diri. Jika ada sedikit saja penentangan dari dirimu, aku jamin anakmu akan menghabiskan sisa hidupnya sebagai budak. Kuma jadi panik mendengar ini. Aku bersumpah tidak akan menemuinya. Aku hanya ingin minta satu hal. Jangan katakan hal yang sebenarnya kepada Bonnie. Dia tidak boleh tahu tentang penyakitnya dan kenapa dia ditahan. Aku tidak ingin dia bangun setelah operasi di dalam fasilitas pemerintah. Tolong bawa dia ke sorbet. Kau bisa menjaganya di dalam gereja sampai dia tumbuh besar. Jika kau mengabulkan permintaanku, aku berjanji tidak akan menemuinya dan akan mematuhi semua yang kuperintahkan tanpa protes. Satan lalu menjawab, baiklah, tidak masalah dia mau dijaga di mana, selama pemerintah bisa mengawasinya. Sepertinya kita akan menjalani 2 tahun yang menarik bersama-sama. What the hell, man? Aduh. Aku jujur itu sudah prepare bahwa kejadian ini akan kejadian ya, mengenai Satan yang negosiasi dengan Kuma gitu. Tapi bacanya tetap bikin nyesek loh. Emang setan iblis nih Satan. Kuma lalu memberitahu Bonnie, Bonnie, kita akan tinggal di sini selama 6 bulan. Bonnie menjawab, benarkah? Jadi ayah juga akan di sini? Kuma menjawab, itu benar. Mereka berpikir kalau ayah juga terkena sesuatu dan ayah harus menjalani beberapa tes dulu. Bonnie seneng banget. Yeay, itu artinya kita akan tetap bersama kan? Oh iya ya, orang aneh ini namanya Sentomaru. Wah, sopan banget, kata Sentomaru. Bonnie pun senang banget berada di lab ini, sedangkan Vegapunk langsung bener-bener sibuk. Ini dia, aku bisa menciptakan senjata yang aku impikan. Sial, otakku tidak bisa berhenti berpikir. Harus ada orang yang menulis semua yang aku pikirkan. Jika saja mereka bisa makan dan ke toilet menggantikanku, aku pasti bisa terus lanjut tanpa henti. Aku kekurangan tenaga. Ini menjengkelkan. Aku baru saja menemukan ide baru. Ini akan membuatku sibuk seperti berang-berang. Ada saja aku ada 5 orang. Ternyata di sini Vegapunk belum bikin 5 satelitnya ya. Kita terus melihat keseharian mereka di Egghead. Dari Kuma yang mulai dirubah, pemeriksaan Bonnie, Kuma, Bonnie, Sentomaru main, tidur, dan di sini Bonnie menggambar wajah Kuma dengan lucu banget ya gambarnya. Dan di sini Kuma juga ikut bantu-bantu angkat barang, makan bareng, joget bareng, ada Kizaru lagi. Dan akhirnya 6 bulan berlalu. Vegapunk berkata, sip, hasil pemeriksaannya bagus. Jadi setelah 1 tahun rehabilitasi lagi, kau benar-benar akan sembuh, Bonnie. Kuma seneng banget. Terima kasih Vegapunk. Terima kasih, setelah aku benar-benar sembuh, aku boleh kesini kan? Kata Bonnie. Tentu saja boleh, kata Vegapunk. Dan Bonnie pun dibawa ke sorbet lagi. Mereka bilang aku akan sembuh dalam setahun, terus aku boleh pergi keluar. Para lansia di sini merasa senang. Benarkah? Itu kabar baik dong. Kau selalu bilang bahwa kau akan sembuh saat umur 10 tahun. Terus dari belakang Ratu Connie muncul. Apa itu artinya aku akan merawatmu lagi, Bonnie? Nenek Connie. Kami dengan senang hati akan menjaganya, Kuma. Kau bisa mengandalkan kami. Kuma lalu berkata, terima kasih, aku percayakan pada kalian. Bagaimanapun, aku adalah seorang bajak laut. Jika aku tetap di sini, kerajaan kita akan dalam bahaya. Dan maaf, ayah harus pergi setidaknya selama 1 tahun. Apa? Lama banget. Tenang saja, ayah akan mengirim banyak surat kok. Oke, saat kita bertemu nanti, kita pasti bisa berlayar ke laut. Bonnie bilang, aku gak sabar ayah. Aku ingin pergi ke banyak tempat bersama ayah. Kuma hanya menjawab, ayah juga tidak sabar. Tapi dalam hati Kuma berkata, ayah harap ayah benar-benar bisa melakukannya.
Jasek banget, padahal ini bukan bapak kandung loh. Tiba-tiba ada orang aneh datang nih. Mereka seperti dokter dan perawat. Tolong serahkan semuanya pada kami, Kumasan. Aku adalah perawat dan dokter sudah memintaku untuk merawat Boni-chan. Selama masa penyembuhannya, aku akan mengecek suhu tubuhnya setiap hari dan memastikannya untuk meminum obat serta mengamati semua perubahan yang terjadi. Halo, nama aku Alpha. Senang bertemu denganmu, Boni-chan. Oh ya, siapamu tidak boleh berada di dekat Boni selama penyembuhan. Tolong selalu diingat untuk membawa tanda pengenal jika kalian ingin menemui Boni. Ada yang protes, apa-apaan ini? Dan bangunan apa yang kalian bangun di depan gereja? Oh, itu adalah tempat kami. Perawat ini lalu mendekati Kuma dan berbisik. Jangan lupa, nyawa seorang anak kecil itu mudah untuk dihancurkan. Anjir, ngancem dong. Kuma lalu hanya menjawab, baiklah, aku tidak akan kembali. Kuma pun lalu mengucapkan kata-kata perpisahannya kepada Boni. Terima kasih Boni, ayah senang kau telah lahir ke dunia ini. Boni menjawab, oh benarkah? Hati-hati ayah. Dan Kuma pun pergi meninggalkan Boni. Terus muncul sebuah narasi sang tiran yang terkenal, Bartolomeu Kuma, tiba-tiba menjadi Shichibukai yang sangat patuh. Dan kita melihat para Shichibukai di era itu pada saat mendengar kabar ini. Dressrosa Sugar berkata, Tuan muda, ada Shichibukai baru. Dan Doflamingo berkata, Kuma sang tiran, sepertinya ada orang jahat yang masuk ke dalam permainan sekarang. Arabasta, Robin yang saat itu masih bersama Crocodile. Bagaimana menurutmu? Crocodile menjawab, aku tidak peduli. Mihawk yang sedang berada di lautan. Di sini kita melihat Alvida dan Kopi juga. Bahkan Ace yang masih berada di kapalnya Shirohige. Di sini ada Shirohige, Jinbe, terus ada siapa itu? Teach. Ace di sini lalu berkata, jadi mereka menemukan penggantinya. Itu berita yang hebat, Jinbe. Jinbe hanya menjawab, mengingat situasi saat ini, aneh sekali mendengar hal itu darimu. Aku sedang membaca detail tentangnya. Dia adalah mantan raja. Dia adalah raja yang cukup tinggi dalam urutan yang kita buat. Dunia bajak laut benar-benar berubah. Jujur aja aku gak ngerti yang dimaksud Jinbe itu ngomong apaan ya. Tapi saat Ace bilang pengganti, mungkin maksudnya adalah penggantinya Ace sendiri. Seperti yang kita ketahui, dulu itu Ace pernah ditawari untuk masuk menjadi Shichibukai, tapi Ace menolak hal tersebut. Aku lupa di komik dijelasin apa enggak ya. Cuman saya ingatku dijelasin di novel tentang Ace. Oh, tapi momen penolakan ini kayaknya dijelasin di komiknya Ace yang dibuat oleh Boichi yang bikin Dr. Stone. Coba kalian baca. Kayaknya ada di situ deh. Cuman bentuknya narasi gitu kayaknya. Terus kita melihat buah Hancock yang gak peduli juga dengan berita ini. Kikomoria di trailer bagi Shishi. Mereka bilang dia adalah orang dengan telapak tangan hewan. Terdengar menakutkan. Verona menjawab, dia menjadi Shichibukai pasti dia cukup kuat kan Moria sama. Terus kita dibawa ke pasukan revolusioner di mana Sabo, Koala dan Hek terkejut dengan kabar ini. Dan di sini Kuma masih mengarungi lautan. Di sini kita melihat bendera bajak lautnya Kuma ya. Lucu banget men. Yang ternyata ini adalah gambar tangan Boni tadi. Aduh. Di sini Kuma itu sambil mengirim Boni surat melalui burung pengirim surat atau Nyusku yang entah sampai ke Boni atau tidak ya kan Boni dijaga gitu. Dalam suratnya Kuma berkata, untuk Boni, ayah masih ada di laut saat menulis ini. Ayah menjadi sangat terkenal dan jadi sangat sulit untuk berlayar dengan tenang. Tapi ayah baik-baik saja. Ayah berusaha sebaik mungkin untuk mencari tempat yang menarik untuk kita kunjungi saat kau berusia 10 tahun nanti. Ayah berharap semua orang di sana juga baik-baik saja. Dan hal mengejutkan terjadi di akhir chapter ini. Kita melihat Luffy sedang dikejar harimau. Dan ada panggilan masuk ke Kuma. Bartolomeu Kuma, masuk. Kau mendapatkan perintah baru dari pemerintah. Di mana kau sekarang? Dan Kuma menjawab, aku ada di East Blue. Apa perintahnya? Ternyata Kuma pernah datang ke desanya Luffy, desa Fushia. What the hell? What? Aduh, ini di chapter bingung aku harus meresapi gimana caranya nih. Kita bahas pelan-pelan ya. Sebenarnya meskipun nggak terlalu banyak yang bisa kita bahas dari chapter ini, karena semua informasi itu dijelaskan dengan jelas dan gamblang banget. Tapi singkat aja deh. Kita sering melihat orang ini kan, orang yang menjadi temannya Boni dan Kuma di kerajaan Sorbet. Dari awal ya aku melihat gambar ini, aku merasa kok desain dari gambar orang ini kayak dipikirin banget gitu sama Oda Sensei. Padahal kayak pemeran pendamping doang gitu. Ternyata enggak dong. Jika kita melihat debut Boni di chapter 498 di Sabodi, Boni kan terlihat sedang makan. Dan coba kita lihat orang di sampingnya. Ini adalah orang yang sama. Jadi ini bukan karakter sepele guys. Oda benar-benar memikirkan karakter ini untuk masuk ke dalam cerita. Gokil. Itu berarti setelah berpisah dari Kuma, entah bagaimana kejadiannya,
Bonnie berhasil lolos dan Bonnie akhirnya dijaga oleh orang ini sampai Bonnie bisa menjadi bajak laut besar dari generasi terburuk. Dedikasi bro, ini dedikasi, ini paman, ini kita sebut aja dia pamannya Bonnie nih. Terus yang pasti bikin kaget kita adalah Kuma ke East Blue, ke desa Fuchsia tempatnya Luffy berada. Anjir, ini apa lagi coba? Kira-kira ngapain ya Kuma berada di sini? Apakah ini kebetulan? Ataukah Kuma tahu tentang dragon yang punya anak dan ingin mencari anaknya dragon meskipun dia mungkin belum tahu Luffy? Atau mungkin dia malah sudah tahu Luffy? Atau ada urusan yang lain nih? Kira-kira Kuma bener-bener ketemu Luffy gak ya? Kalau ketemu, mereka sempet ngobrol atau enggak? Atau cuman papasan tapi Kuma gak tahu? Sumpah guys, bagian ini aku nyerah. Aku bener-bener gak bisa bikin teori yang bagus tentang hal ini. Karena ini perkembangan cerita yang ngagetin banget gitu. Jadi aku bingung, ini kenapa Kuma bisa ke East Blue? Apakah ada misi dari pemerintah dunia atau Kuma sendiri yang pengen ke sana? Gak tau lah guys, gak bisa mikir saya. Nah, itu adalah pembahasan chapter 1100 dariku. Seperti biasa, komentar, tanggapan, teori silahkan drop di bawah.